Udah bang. Oke, mungkin sebelumnya gua buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada malam kali ini kami ya asisten praktik perancangan geometrik jalan itu mengadakan tutor bab 4 ya mengenai alinyemen horizontal. Jadi untuk penjelasan lebih awalnya nih bisa dilanjutkan oleh Dirgo. Silakan. Oke, baik. Malam teman-teman semuanya. Oke, ini mau record. Oke. Mungkin di sini tutorialnya bakal berbeda gitu ya, teman-teman. Karena kami juga Recording in progress. para asisten juga melakukan evaluasi. Ternyata pemahaman terhadap konsep itu teman-teman belum banyak yang matang gitu. Jadi di sini kami tidak hanya mengajarkan terkait tahap yang akan kalian kerjakan, kami juga akan mengajarkan terkait konsep gimana apa sih tahap yang kalian sedang kerjaan itu tahap apa sih gitu. Itulah konsep yang akan kami ajarkan gitu. Oke, mungkin gua mulai aja ya. Jadi di bab keempat ini kita akan masuk ke dalam subbab yaitu alinemen horizontal. Oke. Mungkin teman-teman di sini masih masih asing banget gitu terkait alinemen horizontal, makanya mungkin gue jelasin terkait konsepnya. Kita next dulu. Oke, jadi pada pembahasan malam ini kita itu akan membahas beberapa subbab gitu. Yang pertama ada elemen horizontal itu apa, juga ada pertimbangan perancangan elemen horizontal dan tikungan, lalu ada pengertian terkait superelevasi, jari-jari tikungan, dan yang terakhir tipe-tipe dari tikungan itu. Kita langsung masuk ke yang pertama. Sebenarnya apa sih alignment horizontal? Mungkin di sini teman-teman biar paham dulu ya. Nanti pada saat kalian sudah mengerjakan tidak ada nanya lagi. Sebenarnya kalian nggak ngerti apa yang lagi kalian kerjain itu yang paling bahaya gitu ya kan. Jadi sebenarnya alignment horizontal adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang bidang horizontal atau peta. Bisa dibilang requesting to record. Oke, record ya boleh 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 boleh. Bisa dibilang ini adalah bentuk jalan jika dilihat dari atas, apakah lurus, berbelok atau melengkung. Dalam praktiknya. Jadi gini, alignment horizontal itu adalah proyeksi yang kita lihat dari atas. Jadi kalian itu merancang sebuah geometrik jalan dan di bagian subbab ini kalian akan merancang eh, jalan kalian itu diproyeksikan dari sumbu bidang horizontal. Oke, jadi dalam praktiknya alignment horizontal terdiri dari garis lurus, garis lengkung, busur lingkar, busur palihan, atau kombinasi keduanya. Jadi mungkin di sini tuh nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, terus kalau kalian udah mengerti terkait pengertian dari alignment horizontal, sebenarnya buat apa sih kita tuh eh, ngelakuin yang namanya perencanaan alignment horizontal? Jadi fungsi dari alignment horizontal itu bukan sekedar estetika. Ada alasan teknis dan juga keselamatan di baliknya. Yang pertama, alignment horizontal ini menyesuaikan dengan topografi. Jadi kalian kan melihat proyeksi sumbu jalan kalian dari secara horizontal dari atas gitu ya kan. Maka dari itu, jika kalian melihat dari atas, itu harus mengikuti kontur alam agar konstruksi efisien dan tidak terlalu mahal. Tikungan tidak terlalu tajam. Oke gini. Jadi kalian kan merancang tikungan kan di terasa kalian. Nah, pembahasan terkait bagaimana kalian mendesain tikungan kalian itu akan dibahas tuntas pada alignment horizontal ini. Jadi kalian akan merencanakan tikungan yang tidak terlalu tajam, itu bisa berbahaya dan lain-lain. Yang ketiga itu ada mengimbangi gaya sentrifugal. Jadi pada saat kendaraan berbelok, ada gaya yang mendorong keluar tikungan. Nah, kalian tuh harus bisa mendesain tikungan yang bisa mengatasi gaya sentrifugal tersebut. Misalnya, kalau kalian mendesain tikungan asal-asalan gitu, terus ada kendaraan yang sedang menikung dan gaya sentrifugal tidak kalian perhitungan. Bisa-bisa kendaraan itu lewat dari jalur yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir adalah menjamin jarak pandang pada saat menikung. Oke, inilah fungsi dari alignment horizontal. Mohon teman-teman dipahamin, jangan sampai kalian ngerjain sesuatu, ngikutin step by step ngitungnya dari tutor, tapi kalian nggak tahu sebenarnya apa sih yang sedang kalian hitung gitu. Nah inilah kami makanya buat dulu terkait konsepnya gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut. Jadi di sini sebelum di sini tahap pertama dalam perencanaan alignment horizontal
kita harus mempertimbangkan 6 hal. Jadi ini 6 hal ini disusun itu udah step by step ya teman-teman. Jadi kalian itu pertama bakal menentukan kecepatan rencana yang sebenarnya di bab 3 juga udah kami singgung. Kalian udah tahu pasti kecepatan rencana kalian kan. Yang kedua ada kemiringan melintang atau super elevasi normal. Bagi yang mengerjakan bab 1 dan bab 2 harusnya sudah mengerti apa itu super elevasi normal. Yang ketiga nilai super elevasi maksimum. Kalau kalian ingat pada bab 1 dan bab 2 kami asisten tuh pasti menekan terkait tabel super elevasi maksimum. Yang keempat, ada faktor gesekan melintang jalan. Nah, di sini mungkin masih asing, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kelima, jari-jari minimum. Dan yang keenam, tabur super elevasi. Kita lanjut ke yang pertama. Oke, penentuan kecepatan rencana. Jadi, dalam menentukan kecepatan rencana, kalian itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam sistem jaringan jalan. Jaringan primer, jalan sekunder, fungsi jalan, arteri, ada klasifikasi medan, dan penyediaan prasarana. Maksudnya apa sih Bang? Kenapa harus eh, mempertimbangkan hal ini gitu? Jadi gini teman-teman, kecepatan rencana itu kecepatan dasar yang kita rencanakan kan. Misalnya kalian merencanakan kecepatan rencana di jalan lingkungan dan kecepatan rencana di jalan Recording arteri. stopped. Misalnya jalan lingkungan kalian itu eh, kecepatan rencana 50 dan jalan arteri kalian itu jalan tol. Otomatis kecepatannya harus lebih kenceng dong. Makanya penentuan kecepatan rencana harus ditentukan berdasarkan fungsi jalan juga. Oke. Lalu yang kedua ada kemiringan melintang atau super elevasi normal. Jadi di sini adalah kemiringan minimum untuk kemiringan melintang perkerasan jalan ditentukan oleh kebutuhan drainase jalan. Yang kedua, konsisten dengan kelas jalan, intensitas hujan, nilai minimum 2% digunakan untuk perkerasan beraspal. Untuk jalan tidak beraspal bisa digunakan 3-5%. Jadi kemiringan melintang kalau kalian belajar pada saat bab 2, itu kami sempat singgung mungkin terkait kemiringan dari jalan gitu. Untuk apa? Kemiringan jalan ini berguna untuk limpasan air hujan. Jadi kan kalian akan menaruh drainase di kanan kiri jalan kalian. Nah, itu kan harus dipertimbangkan. Kalau misalnya terlalu miring Recording tidak in akan progress. kalau misalnya terlalu miring itu tidak akan nyaman bagi pengendara dan jika tidak miring itu akan menyebabkan kerusakan karena air tidak dialirkan secara baik gitu. Airnya tidak dialirkan secara baik. Oke, mungkin kita bisa lanjut. Oke, sebentar ya teman-teman. Tiba-tiba nggak bisa next. Oke, ketiga. Oke. Oke, kita langsung masuk ke yang ketiga. Nilai kemiringan melintang maksimum untuk jalan gitu ya. Nah, untuk kemiringan itu sebenarnya sudah ditentukan dalam PDGJ, minimumnya dan juga maksimumnya. Nah, di sini kami rangkum gitu. Nilai maksimum ditentukan oleh 4 faktor, yaitu satu kondisi cuaca, medan, tipe area, frekuensi kendaraan yang berjalan, dan nilai nilai super elevasi maksimum yang umum digunakan adalah 10%. Di atas 8% digunakan pada lokasi tidak ada salju. Super elevasi 8% dapat memberikan penurunan nilai gesekan melintang maksimum negatif untuk kendaraan bergerak lambat. Nah, di sini itu sebenarnya udah diatur ketentuannya. Jadi misalnya tipe daerah kalian itu ada yang bersalju, tidak ada salju, itu super elevasi maksimum sudah ditentukan. Ada yang 10%, 8%, 12%, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Super elevasi untuk jalan. Jadi, oke. Direkomendasikan untuk mengatur lengkung horizontal bisa digunakan batasan berapa nilai super. Oke, nilai super elevasi maksimum tidak boleh melebihi dari 12%. Kenapa? Itu untuk safety faktor kalian. Jadi kalau misalnya terlalu miring, kendaraan itu tidak akan berjalan dengan nyaman, malah berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan gitu ya teman-teman. Super elevasi 4-6% digunakan untuk perancangan jalan kota dengan beberapa keterbatasan. Super elevasi bisa tidak digunakan pada daerah dengan kecepatan rendah, di mana beberapa batasan diterapkan. Nilai super elevasi maksimum. Nah, ini ketentuan-ketentuan ini mohon dipahami gitu ya. 12% untuk daerah tanpa es dan salju serta volume lalu lintas tinggi. 10% untuk jalan umum di daerah bersalju. 8% untuk jalan umum di daerah beres dan 4-6% untuk daerah dengan kerapatan kendaraan tinggi seperti di pusat perkotaan. Oke, di sini kan sudah ada nilai super elevasi maksimum yang ditentukan berdasarkan apa namanya ketentuan-ketentuan gitu ya. Nah, tapi ada juga eh,
hal lain yang harus kita perhatikan. Misalnya kalau memang terasa sulit tikungan sempit menggunakan Emax yang dinaikkan VR, nah gini teman-teman, super elevasi maksimum itu juga barengan perencanaannya dengan perencanaan kecepatan rencana yang sudah kita bahas di awal, ya kan? Tetapi biasanya kalau ketentuannya sudah ditentukan, kalian tidak menurunkan nilai Emax-nya. Biasanya bukan Emax-nya yang kalian naikkan untuk mengatur kemiringan yang sesuai, tapi kecepatan rencananya lah yang diturunkan. Gitu teman-teman, pada saat melakukan proses penikungan. Jadi kalian pada saat menikung, ada beberapa kondisi yang membutuhkan Emax yang dinaikkan dikarenakan kecepatan rencana yang tidak disesuaikan. Itu salah. Kalian menurunkan kecepatan rencananya karena Emax-nya akan tetap sesuai dengan ketentuan. Oke, lanjut ya. Nanti untuk prakteknya setelah ini langsung kita masuk ke Excel dan juga ke AutoCAD. Yang terakhir, yang kelima ada koefisien gesekan melintang. Jadi nilai ini adalah batas atas gesekan samping yang masih bisa diterima menurut kondisi jalan dan ban. Digunakan di tabel PDGJ sebagai referensi standar, bukan hasil hitungan langsung. Fungsinya, jadi kontrol biar super elevasi ditambah gesekan samping tidak melebihi kemampuan ban dan jalan. Jadi kalau misalnya kalian ditanya koefisien gesekan melintang itu apa, kenapa kalian hitung, inilah jawabannya. Jangan sampai nggak tahu. Oke, nanti asisten juga nanya kalau asis. Contoh tabel PDGJ. Untuk kecepatan rencana 60 km per jam. Koefisien gesekan melintang maksimumnya adalah 0,17 yang kayak ada di data. Bedanya nih, jadi ada 2 F, yaitu adalah kesesatan samping dan kesesatan melintang. Bedanya adalah samping itu nilai yang dipakai atau desain untuk tikungan tertentu. Biasanya lebih kecil daripada kesesatan melintang. Sedangkan kesesatan melintang nilai maksimum yang diizinkan menurut standar PDGJ. Analoginya, Fmax sama dengan batas kemampuan ban atau jalan. F sama dengan porsi yang kita izinkan dipakai. Nah, di sini di kanan itu ada yang berdasarkan ASTO. 0,40 untuk kecepatan 15 dan lain-lain. Nanti kalian akan menentukan ini juga untuk masuk ke lengkung peralihan. Oke, dan yang terakhir, bukan yang terakhir, maksudnya komponen yang harus kita hitung selanjutnya, yaitu adalah radius minimum atau Rmin, ya kan? Tadi kan kalian udah nentuin namanya kecepatan rencana. Kalian juga udah nentuin namanya super elevasi maksimum, super elevasi minimum. Kalian juga menentukan nilai F berdasarkan tabel faktor-faktor lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke Rmin atau radius minimum. Radius minimum adalah suatu nilai batas lengkung horizontal untuk suatu kecepatan rencana tertentu. Ditentukan dari nilai super elevasi maksimum dan faktor gesekan melintang maksimum yang dipilih untuk perancangan. Jadi gini, kalian itu tadi udah kecepatan rencana, udah nentuin F, gunanya buat nentuin Rmin ini. Jadi kalau nanti kalian nentuin Rmin, ditanya PD-nya apa, F-nya apa, sampai nggak bisa jawab, nggak ngerti lagi gitu kan. Kami udah jelasin gitu, secara terperinci lagi dari masing-masing komponennya gitu ya. Jadi nanti Rmin ini ditentukan kalau kalian udah dapat VD atau kecepatan rencana dan juga udah dapat F gitu. F tadi udah jelasin apa, VD udah jelasin apa. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut ke jari-jari tikungan. Jadi kita kan udah nentuin Rmin tadi ya teman-teman. Rmin itu bukan jari-jari tikungan yang kita pakai, itu adalah jari-jari tikungan minimum. Jadi jari-jari tikungan yang kalian akan pakai itu harus di atas daripada Rmin. Oke. Jadi biasanya lebih besar supaya lebih nyaman dan sesuai dengan medan. Kita langsung kasih contoh. R ini tuh sebenarnya kalian menentukan sendiri berdasarkan Rmin yang telah kalian dapat. Jadi kan kalian udah dapat parameter batas ambang bawahnya lah ibaratnya Rminnya berapa. Nah untuk R-nya itu kalian akan coba-coba sendiri. Nah di sini kami ambil contoh lah, 3 contoh gitu kan. R dari 150, 140, R 200 untuk SCS dan R 600 untuk SS. Nah setelah udah kalian nentuin ini, hitung super elevasi penuh berdasarkan tabel dan LS berdasarkan tabel dan rumus. Jadi gini, setelah kalian nentuin R yang kalian gunakan, setelah kalian mendapatkan Rmin, jadi kalian dapat Rmin, terus dapat parameter bawah, Rmin itu kalian tentukan R yang kalian gunakan di atas Rmin itu. Lalu kalian masuk ke tabel untuk menentukan LS. Jadi LS ini ditentukan berdasarkan R yang kalian gunakan. Misalnya
Sini saya kasih contoh tabelnya kayak gini nih ya. Untuk lebar jalur 2,75. Iya, ada 6. Nanti setelah ini ada lagi. Ini yang pertama ya. LS yang pertama dengan tabel. Misalnya gue pakai di sini untuk FC 140. Kalian bisa lihat di sini nih. R 140 ya kan? 140. Ini kelihatan nggak sih gue notesnya? Kelihatan kan harusnya? Nah, 140 kalian bisa tarik ke kecepatan rencana kalian. Misalnya kecepatan rencana kalian yang udah kalian punya 60 lah gitu kan. Kalian dapat dari ya nentuin sendiri gitu ibaratnya kan. Kalian tarik ke kecepatan rencana kalian di 60. Nah, kalian bakal dapat 3 data di sini. 2 data. Yaitu adalah E atau super elevasi penuh dan LS. LS ini ada 2 untuk lebar jalan 2/2 dan lebar jalan 4/2 gitu. Nah, misalnya kalian lebar jalan 2/2, berarti tarik ke sini set sampai dengan kecepatan rencana kalian. Super elevasi penuh kalian adalah 7,8 dan LS kalian adalah 36. Misalnya gitu kan, 36 kan. Oh, 37, sorry sorry. 7,9 dan 37 gitu kalian tarik. Nah, itu berguna juga buat yang lainnya. Ada yang 200, ada yang 600. Kalian tarik ke kecepatan rencana kalian disesuaikan. Dapatlah kalian super elevasi penuh dan LS. Oke, super elevasi penuh kalian bisa dapat dari tabel, tapi LS itu kalian mendapatkan ada 6 metodenya. Ini metode pertama dengan tabel. Sisanya ada di sini nih. Nah, kalau kalian buat bab 2, saya ingat banget juga perhatikan saya, itu lengkap. Ada waktu tempuh, ada sentrifugal, ada perubahan kelandaian, ada kelandaian retap, dan rumus spiral. Di sini juga ada keterangannya. Terus, Bang, kan LS banyak nih, ada 6. Kita pakai semua gitu kan? Enggak, jadi kalian pakai yang nilainya terbesar. Jadi kalian hitung 6-6-nya, pertama dari tabel, lalu 5 dari rumus, kalian urut, mana yang paling besar, itulah LS yang akan kita pakai. Pakai LS-nya di mana, Bang? Sabar, nanti akan dijelasin. Lanjut. Setelah kalian dapat LS yang terbesar, kalian lanjut menghitung nilai P. Buat apa nih nilai P, ya kan? Nah, kalian kan akan menghitung 3 tikungan, SCS, SS, dan FS. Nah, nilai P ini adalah untuk menentukan apakah jari-jari tikungan yang udah kalian rencanakan di sini, yang ini, itu masuk nggak ke tipe tikungan. Ke tipe tikungan yang udah kalian eh, rencanakan. Misalnya gini, gue buat R-nya itu 140, ya kan? Karena R min gue 100 misalnya. 140 di atasnya dong. Ambil di sini dapat segini, E-nya LS-nya dapat, gue masukinlah ke rumus ini. Ternyata pada saat dicek nilai P-nya itu lebih kecil daripada 25, berarti kalian tidak bisa menggunakan SS. Kalian bisa pakai FC. Jadi misalnya P sama dengan 25, lebih kecil dari 25, kalian pakainya FC. Kalau misalnya tidak, kalian lanjut mencari dengan nilai F. Tapi kalau LC dipakai dengan SS. Tapi kalau SCS itu bisa dipakai. Jadi nih, kalian ini bakalan nyoba-nyoba apa namanya jari-jari tikungan itu untuk ini sebenarnya, untuk ngecek nilai P. Nilai P kalian tuh memenuhi gak untuk kalian pakai SCS, untuk kalian pakai SS, dan untuk kalian pakai FC. Oke. Nah, nanti juga bakal dijelasin eh, langsung gitu di Excel-nya gimana bisa P ini mempengaruhi SCS, SS, dan FC. Tapi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya kalian nentuin jari-jari, kalian tarik dari sini untuk mendapatkan super elevasi penuh dan dapat LS tabel, lalu kalian menghitung 5 rumus dan cara yang terbesar, masukin ke P. P inilah yang akan menentukan tipe tikungan kalian. Oke? Nanti akan dijelasin lebih lanjut di Excel dan juga di AutoCAD, tapi konsepnya seperti itu. Oke, di sini ada komponen tikungan. Jadi kalian kan udah dapat P. Setelah P kalian udah memenuhi SCS, SS, dan FC, kalian bisa langsung masuk ke tipe tikungannya. Nah, tipe tikungan kalian di sini banyak komponennya juga. Komponen kalian itu ada FC misalnya yang pertama. Nah, kalian bakal menghitung ini. R ini adalah jari-jari tikungan kalian. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di perhitungan Excel. Jadi tadi kan udah dari awal ngitung VD sampailah kita di FC.
Lanjut kita ke SCS, banyak banget di sini komponennya, ntar juga dijelasin satu-satu di Excel. Lalu yang terakhir adalah SS. Oke, lalu ginilah output terakhir dari eh alignment horizontal kalian. Ada tikungan yang kalian rencanakan di sini. Ini adalah FC, di sini adalah SCS, dan di sini adalah SS. Nanti output dari yang kalian cari dari awal tadi inilah. Tapi nggak berhenti di sini. Ada satu lagi yaitu adalah diagram super elevasi. Oke, diagram super elevasi ini adalah diagram yang menentukan kemiringan atau elevasi kalian di trase. Jadi kan kalian kan bakal masukin kemiringan kalian ke trase kalian. Nah, inilah diagram yang menentukan kemiringan kalian di trase itu. Jadi di sini ada awal masuk trase sampai awal masuk tikungan sampai dengan keluar tikungan. Dan di sini ada pada saat dia menikung elevasinya berada di 8%. Nanti juga dijelaskan pada saat tutorial. Oke. Jadi itulah data-data yang bakal kalian butuhin mulai dari nyari VD. Habis itu kalian bakal mencari juga apa Ermin, lalu kalian akan mencari R rencana, dari R rencana akan mendapat E super elevasi atau E persen, lalu akan mencari 6 LS, LS akan dicari yang terbesar, lalu kalian akan menentukan nilai P, dari P baru mendapatkan tipe tikungan, dan tipe tikungan baru dihitung komponen tikungannya. Oke, teman-teman, nanti akan dijelaskan, habis ini akan dijelaskan lagi terkait komponen tikungan ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, gak ada yang mau nanya atau tidur semua ini? Atau lagi malmingan? Coba dijawab dulu. Iya bang, Ya apa ini? Ngerti gak maksudnya? lagi malmi, lagi malmi. Ngerti kan teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak? Nanya sekarang ini. Mumpung pertanyaan kalian tuh siapa tahu teman kalian ada yang mau nanya. Jadi bisa dijawab sekalian. 100 orang langsung denger jawabannya. Jadi ntar pas asisten buka pertanyaannya nggak dijawab 2 kali 3 kali langsung 100 orang terjawab gitu. Jadi tanya sekarang. Kalau ada yang mau ditanya, mumpung lagi bahas konsep nih. Belum masuk ke perhitungan yang sangat rumit ini nih. Ya kan tuh ada di sini kan ada kecepatan sana, jari-jari minimum, super elevasi maksimum. Nanti dimasukin semua ini kalian yang udah gue jelasin tadi ke sini-sini nih. Set 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 set. Nanti dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, nanti digambar di sini nih. Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, udah kalau gitu baiklah. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Davino Ataraka. Halo, halo tes. Suara gue masuk gak? Tapi kalau nggak masuk nggak mungkin. Masuk bang. Bang, Oke, jelas ya. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin ya sama Dirgo ya terkait teorinya dulu gitu ya. Teori dari alignment horizontal itu. Jadi sekarang masuk ke perhitungan alignment horizontal. Jadi di alignment horizontal ini kan kalian sudah ditahapin ya. Harus ngitung 3 tikungan di mana satunya FC, satunya SCS dan satunya SS gitu. Jadi nanti Excel kalian tuh kurang lebih ya di satu Excel itu cukup 1 tikungan aja gitu. Jadi nanti kalian harus bikin 3 Excel gitu di mana satunya FC, duanya SS dan yang ketiganya SCS gitu. Itu. Jadi nanti sheetnya itu terbagi menjadi 3 ya. Oke, jadi ini data yang kita butuh ya buat diolah gitu. Yang pertama ada masukin aja gitu ya. Klasifikasi medannya, medannya datar kah, bukit kah, gunung kah. Ini sesuai perhitungan bab 3 ya yang udah kita lakuin kemarin. Dan ini juga jenis jalan kan udah ditentuin ya kemarin ya. Variasi beda-beda kan, ada yang dapat kolektor, ada yang dapat lokal itu kan.
Dan juga kecepatan rencana kan mungkin juga dari para asisten juga udah menentukan kan kecepatan rencana yang kalian pakai itu berapa gitu. Jadi selanjutnya kita kita perlu menghitung yang namanya R min gitu. Dimana rumusnya itu ya, ini bisa lihat di tabel 5.2 ya, tabel kriteria desain utama. Ada rumus R min ya, dimana R min itu sama dengan PD kuadrat dibagi 127 ditambah F max di dikali F max ditambah E max gitu. Jadi ini langsung diaplikasikan aja ke Excel, dimana rumus F max-nya ini ya, kita ngambil lah kesesatan melintangnya itu berdasarkan tabel kriteria desain utama juga. Kalau kalian ngambil kecepatan rencana yang 60, berarti kesesatan melintangnya itu nilainya 0,17. Begitupun seterusnya disesuaikan dengan kecepatan yang kalian rencanakan gitu. Jadi harus sesuai dengan tabel kriteria desain utama. Selanjutnya ada Emax ya. Emax ini elevasi super elevasi maksimum gitu. Jadi cara menentukannya ini ya, kalau yang dari yang saya baca-baca, jadi untuk tiap jalan gitu ya, tiap fungsi jalan itu beda-beda Emax-nya gitu. Tapi kalau kalian memang punya argumen lain ya terkait Emax itu silahkan digunakan. Tapi kalau yang dari yang saya dapat gitu ya, untuk Emax-nya arteri itu dia menggunakan yang 8%. Oke. Untuk Emax-nya kolektor dia menggunakan yang 6% nilainya. 6%. Dan untuk yang lokal dan lingkungan dia menggunakan yang 4%. Karena apa? Karena eh, logika sederhananya ini kan kita kalau berdasarkan fungsi jalan kan semakin ke bawah kan artinya semakin kecil jalannya gitu ya. Kalau misalkan kita pakai lingkungan tapi super elevasi 8%, artinya kan jalan itu bakal meninggi gitu ya. Meninggi pas tikungan tuh jalan itu akan meninggi sebesar 8% gitu. Itu bisa bisa terbilang dengan kecepatan yang rendah dan super elevasi yang tinggi itu mungkin akan berpengaruh kepada kenyamanan daripada pengendaranya gitu. Tapi itu lagi-lagi berdasarkan studi literatur ya. Jadi kalau misalkan kalian punya argumen terkait pemilihan EMAX, silahkan digunakan. Asal kalian tahu alasannya kenapa kalian milih EMAX tersebut gitu. Karena sebenarnya juga nggak ada yang mempatenkan terkait ini. Ini berdasarkan studi literatur aja. Tuh. Jadi karena di sini saya makainya kolektor ya, jadi saya menggunakan Emax-nya itu ada di 6% gitu. Maka nantinya gitu kan di tabel super elevasi itu kan Emax-nya kan beragam-ragam ya. Ada yang Emax-nya 4, 6 dan 8 gitu. Jadi nanti kalian menggunakannya sesuai dengan Emax yang kalian tentukan tuh. Terus selanjutnya di sini ada nilai E penuh. Nanti ini E penuh ini didapat dari penentuan tabel super elevasi. Ini nanti masuknya ya. Selanjutnya ada jari-jari tikungan juga nanti pada saat kita pengolahan data langsung masuk. Terus yang selanjutnya juga ada kesehatan melintang tadi kita ngambil dari tabel. Terus ada kesehatan samping. Nah, kesehatan samping itu ngambil dari yang tabel juga 5.15 gitu. Jadi tadi yang dibilang Bang Dirgo itu kan biasanya nilai dari kekesehatan samping itu umumnya lebih kecil daripada Fmax-nya gitu. Jadi kita ngambil 0,16. Dan untuk sudut tikungan nah ini masukin sudut tikungan yang kalian dapat ya, sudut belok ya. Dan di data yang contoh kali ini dapat sudut tikungannya sekitar 19 derajat beloknya gitu. Oke, habis dari itu ya kita perlu pengolahan eh, nilai berdasarkan LS gitu. Tapi sebelum itu kita perlu nginputin nilai-nilai yang tadi dulu gitu. Ya kan? Contohnya yang nilai penuh dulu deh gitu ya. Jadi ini mulai dari FC dulu aja ya, biar enak. Jadi kita mau ngerencanain tikungan itu tikungan full circle ya atau FC ya kan. Nah, jadi kalau umumnya gitu ya, ini sebenarnya eh, apa namanya? Rangkuman ya, rangkuman dari yang kita baca gitu kan. Di mana nilai jari-jari yang paling besar
gitu kan. Di antara ketiga itu pastinya yang pertama ada si FC dulu gitu. Terus ada SCS, yang selanjutnya ada SS gitu. Jadi dari ketiga ini pastinya urutan jari-jari yang paling besar tuh di FC, selanjutnya SCS, selanjutnya SS gitu. Jadi ini kita langsung tentuin aja ya. Ini ada rumus berdasarkan waktu tempuh, ya kan? Rumus berdasarkan waktu tempuh itu rumusnya VR dikali T dibagi 3,6. VR kecepatan rencana, ketemulah nilainya segini, 50. Terus ada rumus berdasarkan lengkung peralihan, ya kan? Rumusnya ini bisa dilihat ya, rumusnya. Pakai yang mana terserah nih atau gitu. Nah, untuk kecepatan radial ini kan ada rentangnya 1 sampai 3. Coba kalian cari tahu gitu. Kenapa harus gunain 1, kenapa harus gunain 2, kenapa harus gunain 3? Coba dicari tahu. Kenapa harus gunain itu? Itu ada rentangnya, artinya kalian bebas nentuin. Dan kalau kalian nentuin, kalian harus tahu argumennya kenapa kalian nentuin di angka tersebut gitu. Selanjutnya juga ada LS berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Gitu. Jadi rumusnya ini, dan untuk nilai RE-nya bisa dilihat di sini. Kalau nilai kecepatan rencananya lebih kecil atau sama dengan 70 km per jam, makanya 0,035. Karena tadi gua ngerencanain 60 km, berarti gua makanya 0,035. Terus masukin aja ke rumusnya, langsung dihitung. Hasilnya segini. Selanjutnya ada rumus spiral gitu. Kalau rumus spiral ini sebenarnya cuman balik-balik aja sih gitu ya. Jadi kita nentuin radiusnya itu ya. Si sudut spiralnya berdasarkan LS yang waktu tempuh, ketemu nilai radiusnya berapa, habis itu ketemu LS. Jadi kurang lebih hasilnya sama gitu, ini sama ini. Terus yang kelima itu ada berdasarkan kelandaian relatif gitu. Jadi di sini ada rumusnya, di mana nilai M itu adalah nilai landai relatif maksimum. Itu ditentuin berdasarkan tabel 5.19. Ini tabelnya. Lihat kecepatan rencana kalian gitu. Kalau kecepatan rencana yang gua rencanain kan 60, ya berarti bisa dilihat kemiringannya 1:167. Berarti input di sini 167 gitu. Berarti nanti ketemulah hasilnya segini. Dan yang terakhir berdasarkan tabel super elevasi maksimum ya. Elevasi maksimum gue yang gue gunain tuh 6%. Tuh. Maka kita perlu perlu lihat gitu tabelnya dari mana. Tabelnya ini ya udah gua paste ke sini. Jadi yang pertama kita harus sesuai dulu gitu kan. Pada Izin bang, ya boleh kenapa? di pelan-pelan dikit nggak bang? Oh, pelan-pelan. Oke, oke. Ngomong aja kalau kecepatan. Oke. Jadi yang tadi kan ini yang terakhir nih ya, ada tabel penentuan tabel berdasarkan super elevasi maksimum gitu. Jadi ini harus sesuai dengan lebar lajur yang kalian gunakan gitu. Ini gua ngambil contoh lebar lajurnya 2,75 gitu dengan Emax-nya itu 6%. Ya kan? Tabel itu kan banyak ya. Ada yang variasinya itu lebarnya ada yang 3,5, 3, 2,75, dan untuk Emax-nya juga variasinya ada yang 8, 6, 4. Itu disesuaikan dengan data yang kalian dapat gitu. Contohnya ini gue mau merancang FC ya. Ya kan? Tadi kan udah gua terangin ya bahwasanya FC itu biasanya radiusnya dia cenderung lebih besar daripada yang lainnya gitu. Jadi ini gua beneran coba-coba aja ya kan. Kita punya data Ermin, artinya jari-jari minimum. Berarti nilai jari-jari yang harus gua ambil itu harus di atas jari-jari minimum gitu. Sebagai contoh di sini gua mau coba ngambil data dengan jari-jarinya. Di sini bisa lihat nih ya, ada R ya. R-nya 500 ya kan. Sebagai contoh aja nih, gue mau ambil 500. Terus lihat nih, kecepatan rencananya 60 kan di sini. Lihat elevasi penuhnya atau E penuhnya itu berapa? Di sini gue dapat E penuhnya 3,5 gitu. Dan nilai LS ya, ini ada 4, ada 2. 4 itu buat 4/2, 2 ini buat 2/2. Berarti LS yang kita dapat berdasarkan penentuan tabel super elevasi untuk jalan 4/2, karena jalan gua 4/2, nilainya itu ada di 25. Maka di sini gue input nilainya 25 gitu. Nah, dan untuk yang tadi kita juga perlu input di sini kan. Nilai si jari-jarinya 500, maka kita gunakan jari-jari 500. Ya kan? Di sini kita masuk nilai jari-jari yang kita rencanakan
atau jari-jari tikungannya itu sebesar 500 meter, ya kan? Dan untuk elevasi penuhnya itu ada di 3,5%. Makanya kita input di sini 3,5% gitu. Oke, jadi habis itu kita lanjut ke penentuan tikungan gitu ya. Jadi kita perlu tahu dulu nih rekapitulasi dari 6 LS perhitungan tadi, ya kan? Kita rekapitulasi, kita ambil yang paling besar LS-nya, gitu kan? Lengkung spiral kita ambil yang paling besar. Di sini dapat LS-nya itu 50, ya kan? Berarti kita ambil yang 50. Setelah itu kita perlu menghitung tadi ya, yang dibilang Bang Dirgo. Itu untuk cek tikungan, ya rumusnya yang pakai P itu, ya kan? Jadi rumusnya ini, ya kan, LS itu yang kita pakai yang 50 tadi, ya. Jadi kalau bisa ngeling ya langsung ya 50 pangkat 2 dibagi 24 dikalikan RD. RD itu adalah jari-jari desain kita atau jari-jari yang kita rencanakan sebesar 500. Di sini kita lihat flowchartnya gitu ya. Kita harus ngecek juga di sini. Oh, ternyata yang dapat 0,208 gitu. Di mana kalau ini nih ya, lihat jika P lebih kecil atau sama dengan 0,25, maka jenis tikungan yang digunakan adalah FC. Nah, di sini gue dapatnya 0,208 artinya lebih kecil atau sama dengan 0,25. Maka nilai yang gue gunakan tadi dengan jari-jari ya, dengan jari-jari segini itu artinya masih masuk ke dalam nilai FC gitu. Jadi sebenarnya simpelnya itu ya, nilai eh cara penentuan FC ini ya, parameternya ada dua, ada nilai LS-nya atau nilai RD-nya. Kalau kita mau ngedapetin FC, otomatis kita harus besarin gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kita harus besarin apanya? Kalau biar nilai si P-nya ini kecil. RD-nya bang. Gimana? Nilai RD-nya bang. Ya, betul. Jadi poinnya di situ. Karena kalian diharuskan ya atau diwajibkan untuk mendapatkan ketiga tikungan tersebut, jadi kalian harus pintar-pintar dalam memilih jari-jari tikungannya atau RD-nya, R design-nya. Di situ eh, apa ya? Di situ ya kemampuan kalian dimainkan gitu untuk menentukan gimana sih cara dapat FC, gimana sih cara dapat SCS dan gimana sih cara dapat SS gitu. Makanya di sini gua milihnya jari-jari tikungan yang besar dulu. Gua coba ternyata oke, dia bisa pakai FC gitu kan. Kalau udah oke, artinya kita langsung lanjut ke perhitungan gitu, ya kan? FC itu ada 3 doang ya parameternya ya. Ada TC, rumusnya ini ya. TC, LC, dan EC. Ini dihitung berdasarkan rumus yang ini gitu. Dimana R-nya itu adalah nilai jari-jarinya, jari-jari desain kalian itu RC-nya tan setengah dari C15. C15 itu adalah sudut tikungan kalian atau sudut belok kalian. Itu untuk FC. Dan untuk LC ya, LC itu rumusnya ya sudut dibagi 360 dikali 2 PR ya. R-nya itu jari-jari rencana kalian. Dan untuk EC ini ada 2 rumus, terserah pakai yang mana. Ini rumusnya TC dikali tan seperempat dari sudut beloknya. Ketemulah hasilnya. Oke, ini nilai di keep dulu. Oke, nanti nilai ini dipakai untuk perhitungan di AutoCAD-nya. Sekarang kita lanjut ke SCS dulu. Oke, jadi di SCS ini tadi kan gue ngambil nilai jari-jari rencana yang 500 ya. Artinya besar kan nilainya, ya kan? Sekarang di sini gue coba, oh kalau misalkan mau ngambil SCS berarti dia nilainya ada di tengah-tengah tuh, ya, nggak di bawah, nggak di atas, dia di tengah-tengah. Cobalah di sini gue ngambil jari-jarinya itu ada di 250, ya kan? Dengan nilai LS-nya untuk eh, apa namanya untuk 4/2 T itu 35 dan penuhnya itu di 5%, maka diinput ke sini ya. Ininya penuhnya diinput ya. Penuhnya di input 5%,
jari-jari tikungannya dimasukin 25%, perhitungan yang lainnya masih sama gitu. Jadi kita perlu eh, menentukan berdasarkan tikungan yang digunakan tuh mau SS, SCS, FC. Ini sebenarnya yang fundamentalnya di bagian sini gitu. Terus udah nih, balik lagi ke perhitungan tadi ya. Kita cek lagi berdasarkan 6 perhitungan tadi. Kita lihat tadi eh apa namanya? Kalau berdasarkan tabel ini ya kan, untuk penentuan tabel super elevasi maksimum nilai LS-nya itu 35 ya kan, input ke yang tadi lagi ke sini gitu. Dan lagi-lagi kita mengambil nilai maksimum lagi gitu. Ya kan? Nilai maksimumnya kita ambil untuk perhitungan P lagi gitu. Dan di sini ya nilai yang gua tentukan untuk SCS ya kan. Gue mau ngerencanain SCS nih gitu. Jadi sebenarnya kalian itu harus menentukan dulu kalian mau tikungan apa gitu. Jangan kalian nentukannya dari apa namanya dari perhitungan kalian. Maksudnya gini, kalian nentuin dulu mau SCS. Oh, mau SCS berarti nilainya harus di tengah-tengah. Oh, mau FC berarti nilainya harus tinggi. Oh, mau SS berarti R minnya paling rendah gitu. Jadi kalian harus menentukan dulu gitu. Dan kalau bisa ya, perbedaan jari-jarinya antara ketiga tersebut jangan jauh-jauh gitu. Karena itu akan berpengaruh ya pada kenyamanan si pengendara. Walaupun sebenarnya kita nggak memvisualisasikannya sampai segitunya. Tapi itu akan sangat berpengaruh. Contohnya misalkan Ermin untuk FC-nya diambil 5.000 meter contoh. Terus Ermin untuk SCS-nya ngambilnya cuman di 250 meter gitu. Terus Ermin untuk SS-nya ngambilnya cuma 25 meter misalkan. Bisa aja gitu. Tapi ya gimana ya kalau pengendara dikasih yang kayak gini kan bisa membahayakan takutnya gitu. Karena jari-jari ini juga menentukan kenyamanan dari lengkung yang dihasilkan gitu. Jadi kalau bisa nanti kalian coba-coba gitu ya. Trial and error-nya kalau bisa nilainya tuh yang mendekati gitu. Oke, lanjut lagi ya. Tadi sini penentuannya ternyata si tikungan yang gue rencanakan SCS ini udah masuk ke dalam kriteria karena nilainya itu lebih besar atau sama dengan 0,25, dia lebih besar 0,416. Nah, jadi dia kan kalau udah lebih besar kan artinya dia bisa milih nih antara SCS atau SS ya kan. Nah, kita balik lagi ke flowchartnya gitu. Di sini ada dua referensi. Kalau bisa pakai yang terbaru aja ya, pakai yang Bina Marga 1997 gitu ya. Jadi contohnya di sini ada parameternya LC gitu. Jadi kita perlu menghitung LC-nya dulu ya. Jika LC-nya lebih kecil daripada 20, artinya dia digunakan SS. Tapi kalau LC-nya lebih besar daripada 20, dia lanjut lagi ke flowchart-nya gitu kan. Sampai ketemulah SCS. Karena di sini FC-nya udah nggak masuk, berarti otomatis kalau nilai LC-nya lebih besar daripada 20, dia langsung pakai SCS gitu. Di sini ada rumus LC ya, LC-nya. Jadi sebenarnya kita ngecek dulu ya. Ngecek pakai rumus tikungan LC-nya si SCS. Dihitunglah ya kan. Rumusnya nih LC itu delta C per 360 dikali 2 pi R. Si apa namanya delta C-nya itu si ini nih ya kan delta C yang kita hitung. Delta C-nya itu dapat dari delta dikurangi 2 theta S gitu. Dimana theta S-nya itu rumusnya juga bisa dilihat di sini ya. LS itu lengkung spiralnya, R-nya itu jari-jari yang kita rencanakannya. Oh, ternyata nilai yang gua dapat itu ada di 32. Artinya kalau nilai 32 ini kira-kira gua pakai tipe tikungannya SCS atau SS. Ada yang bisa jawab? SCS Bang. Oke, betul. Karena dia nilainya lebih besar daripada 20. Oke, sampai sini kita stop dulu. Udah dapat nih perhitungan buat SCS. Sekarang kita mau ngerencanain buat yang
SS. Dan ketiga perhitungan ini ya, gua menggunakan sudut belok yang sama gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sini sudut belok itu tidak mempengaruhi gitu. Jadi nanti nggak ada alasan lagi, ah bang, sudut belok saya kegedean bang, jadi nggak masuk tikungan SCS, nggak masuk tikungan SS, nggak ngaruh. Oke. Selanjutnya ini untuk tikungan SS gitu ya. Bisa dibilang tadi kan apa namanya si SS itu kan jari-jarinya yang terkecil ya di antara ketiganya ya. Ah, gue mau ngambilnya contohnya 175 lah gitu ya. Di tabel ini 175. Terus berarti di sini udah kelihatan nih nilainya E max-nya atau E penuhnya 5,8 dan untuk LS yang 40 gitu. Kita input LS-nya di sini 40. Terus di sini E penuhnya 5,8 dan untuk RC-nya 175 kita gunain. Nilainya yang selebihnya masih sama gitu. Kita lihat lagi tadi ya. Dari 6 perhitungan LS itu direkap lagi. Mana yang paling besar? Ternyata masih sama 50 ini. Kita pakailah untuk perhitungan P-nya, ya kan? Kita hitung P-nya juga lebih besar daripada 0,25. Berarti milih dua antara SCS atau SS, ya kan? Terus parameter selanjutnya kita ngelihat LC. Jika LC-nya lebih kecil daripada 20 kan, maka pakai SS. Di sini LC yang gue dapetin itu nilainya 8,079. Berarti artinya tikungan yang gue pakai itu SS. Oke, sampai sini dulu nih sebelum masuk ke perhitungan. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Oke, boleh. Teh Haikal. Oh, izin bertanya Bang. Berarti Ya, untuk ketiga tipe tikungan tadi untuk rumus LS-nya sama aja ya Bang? rumus Yang LS iya berdasarkan sama. waktu tempuh, berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal gitu-gitu ya Bang. Yang 6 ya Bang? Iya sama. Ketiga-tiganya memakai rumus yang sama. Oke Bang, makasih Bang. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak nih sebelum lanjut ke penggambarannya atau AutoCAD-nya? Apakah sudah cukup jelas? Jelas Bang. Oke, Lanjut Bang. Kan lanjut dulu bang. Lanjut lanjut bang. ya. Oke, sekarang kita masuk ke AutoCAD-nya gitu. Oke, ini jadi ya yang kalian perlu input di AutoCAD ya itu parameternya dari nilai tadi yang udah kalian hitung. Contohnya ini FC dulu ya. Jadi kalian copy aja gitu kan nilai-nilainya. Terus kalau bisa kalian copy juga nih gambarnya biar kegambar bentuknya si FC itu kayak gimana sih gitu. Oke. Ini udah gue coba buat tapi gue coba ulang ya. Oke. Jadi kalian kan udah punya peta nih. Kayak gini kan? Ya kan? Kalian udah punya peta terase nih. Kalian ambil aja terase kalian nih. Terase polosan gini kalian ambil, ya kan? Kalian copy kemana terserah. Misalkan gue taruh di sini. Nah, gitu ya. Jadi terasa kalian nih kalian copy. Nah, habis itu eh, kita nih mau buat tikungan yang tadi yang patah-patah gini menjadi smooth gitu kan, menjadi halus kan dengan perhitungan yang ada gitu. Jadi yang pertama ini untuk FC dulu ya, atau lingkaran penuh. Jadi kita buat lingkaran dulu ya atau circle kayak gini gitu. Terus nanti kita trim atasnya. Ini tujuannya buat nyari titik acuan jari-jari kita arahnya kemana sih gitu ya. Nanti di sini ketahuan nih. Nah, ini kalau udah segitiga kayak gini ya artinya si jari-jarinya itu udah center, udah tengah gitu. Sekarang kita perlu masukin nilai ini nih, EC ya, 6,964. EC itu letaknya di sini tuh. Nah, kalau dari gambar nih, dari sini ke sini itu EC, makanya kita perlu buat EC dulu gitu. Jadi
letakin di senternya nih. Nah, sampai kayak gini, tulis nilai EC-nya. Tadi 6,964. 6,964. Enter. Nah, udah nih, ya kan? Ini kita warnain aja. Merah misalkan, ya kan? Ini kalau kecepatan atau kelambatan, tolong kasih tahu ya. Langsung aja bilang, Bang, kecepatan Bang, gitu. Selanjutnya, kita perlu narik garis lagi ya ke center ini. Nilainya itu sebesar RC atau jari-jari rentan, jari-jari rencana. Tadi kita lihat lagi, balik lagi ke Excel. Tadi kita merencanakan FC, jari-jari rencananya berapa sih? Ada di 500 gitu. Berarti kita perlu tarik garis ini ya. 500 tulis ya. 500. Nah, ini udah kayak gini kan. Terus selanjutnya kita perlu ngitung sudutnya nih, ya kan? Ya kan? Sudut si apa namanya nih? Sudut si tikungannya gitu ya. Jadi kita perlu perlu masukin nilai dari sudut belok kita gitu. Jadi kita bikin garis dulu lurus kayak gini, ya kan sebesar 500, enter. Terus kita buat lagi line, matiin ortonya, terus tulis dulu 500, baru kita tap senilai tikungan kita. Tadi tikungan saya itu nilainya berapa sih? 19,02. Tulis aja di sini 19,02, jangan lupa dibagi 2. Itu nanti bakal kita mirror salah. Jadi sekitar 9, sorry 500, nilainya 9,5, anggaplah 9,5 gitu. Oke. Nah, ini fungsinya dibuat ini apa? Biar nanti pas kalian masukin ke tikungan ya, itu biar pas gitu. Jadi kalian pencet select ini, terus kalian pencet rotate ya kan. Ini pilih di sini set gitu. Sampai ke sini dia nih. Ya kan, ke titik tengah ini. Nah, udah cocok. Habis itu tinggal di mirror gitu. Nah, terus di sini kan bisa lihat tuh kan ada keterangan nilai TC ya kan. Jadi TC itu dari sudut PI ada sudut belok ke arah si TC-nya atau mulai tikungannya gitu. Jadi nanti kalian coba dim aja gitu ya. Sesuai nggak, bener nggak nilainya gitu kan. Oh, baru kita masukin ke, sorry kelewatan, baru kita masukin ke nilai dari si apa namanya, lengkung yang dihasilkan. Nah, nanti ini harusnya ketemu ya. Ini berarti gue masih ada salah penginputan. Nanti dia harusnya ketemu kalau FC gitu. Jadi FC ini kayak gini dia. Pakai ini ya, arc, terus cari yang 3 point. Pilih. Jadi nanti bakal masukin. Bener deh kayak gini nggak ketemu. Sorry, sorry. Nah, baru ketemunya di ujung sini. Itu. Ini jadi nanti nilai dari tikungan kalian gitu. Eh, sorry, sorry. Kita ulang. Ya bener kayak gini. 3 doang. Karena di FC, sorry. Ini nanti bakal ketemu ujungnya, harusnya ketemu. Ini baru nilai FC gitu. Jadi dia cukup pakai satu aja gitu. Nah, ini nanti keterangan-keterangan yang kayak gini nih, ya kan? Ada TC, ada EC, ada nilai LC, R. Ini kalian kalian dimin ya, kalian dimensiin gitu. Kalian dim, ya kan? Kalian dim kayak gini, jaraknya sesuai apa enggak gitu. Nanti harus ada keterangannya juga, lengkap semua dim-dimennya. Nanti pas udah digambar manualnya.
Nih, nanti contohnya kayak gini nih. Tuh, tadi gue mungkin ada salah penginputan kali ya. Bagaimana? Nah, ini contohnya ini ketemu pas nih di ujung tuh, kan? Pokoknya nanti harus ketemu kayak gini dia. Dan nilainya sesuai nih, 84, ini 83,7 atau 84 gitu. Terus ini 166 kan? 166 tuh kalian bikinnya cara gini kan. Ini ada arc length. Terus kalian pencet aja nih arc length yang kalian pengen. Ya ini kan arc lengthnya tuh tertarik. Nah, ini 166. Di sini nilainya 166 juga tuh. 165,85 sekian. Bisa dibilang segitu. Dan untuk sudutnya Oke, ngerti saya Bang. ini oke oke Rehan, hebat. Oke. Dan untuk ini nilai sudutnya juga ketemu dia 19 derajat. Nah, itu baru sesuai. Yang ini berarti dia tadi masih ada human error dikit gitu. Selanjutnya SCS. Oke, sabar FC dulu nih. Paham nggak FC nih? Sebelum lanjut ke SCS. Karena pertikungan itu beda-beda caranya. Paham, paham, Bang. Oke. Paham bang kata Rehan. Oke. Mantap Rehan. Bisa nggak Arman itu jangan pam-pam doang Arman. Rehan hebat. Paham, Bang. Paham, Bang. Aman aja. Oke, lanjut sekarang ke SCS. Jadi ini SCS nih kan, copy lagi terasa yang tadi. Ini gue mengaplikasikannya di satu tikungan ya. Nanti kalian jangan kayak gini. Kalian di satu tikungan tipenya beda gitu kan. Satu tikungan FC, satu tikungan SCS, satu tikungan SS gitu. Ini gue mengaplikasikannya di sudut yang sama dengan tikungan yang berbeda aja gitu. Nah, terus kita buat lagi kayak tadi lah, kurang lebih sama. Kita buat circle dulu, habis itu kita trim biar nyari tengahnya kan. Habis itu kita tarik si garisnya ke sini sejauh nilai ES, oke? Nilai ES tuh, ya kan? Terus lanjut lagi ke sini, ES-nya itu ada di 3,905. 9 lagi. 3,905. Enter. Udah tuh. ES-nya kecil banget kan? Tandain lah warna merah kan dia. Nah, terus abis itu tarik lagi kan garis sejauh R min. R minnya tadi berapa ya? SCS ya. R min SCS itu di 250. R min lagi. RC-nya SCS 250. Jadi tarik lagi kan. Set. Gak lurus tuh. Set. Sejauh nilai. Berapa tadi? Lupa lagi gua. 250. 250. Enter. Tuh. Stepnya sama kayak tadi. Sampai sini masih sama dia. Nanti bedanya nanti 250 bikin lagi. Enter. Matiin ortonya. Bikin lagi. Nah ini ya. Jadi informasi di SCS itu yang pertama ada nilai dari apa nih? Delta C dan theta S gitu. Di mana delta C itu yang di tengah-tengah atau bisa dibilang dia lengkung sempurnanya ya kan karena ini spiral, circle, spiral gitu. Spiral itu peralihanan di sini, circle atau bulutannya lengkung sempurnanya di tengah-tengah ini dan untuk spiralnya lanjut lagi gitu ke situ. Jadi kita mau buat dulu nilai dari eh si nilai ini nih. Delta C-nya itu 7,556 bagi 2 berapa hasilnya? 7,556 bagi 2. Jawab berapa hasilnya? 3,778, Bang. 3,778 ini kalau 778. salah berarti lu yang salah ya, Man. Nah, Waduh. tuh. Terus ini kan udah ada nih, ya kan? Taruh lagi di sini dia. Tet. Habis itu kita rotate kayak tadi lagi. Set ke sini. Nah, jangan lupa di mirror. Nah, ini kan hasilnya. Nah, ini ya nilai dari si apa sih namanya itu ya? Theta C, delta C
itu sudah kita dapat ya kan. Kita hitung bener nggak nih nilainya segitu tuh. 8. Ya 7,5 dibulatin jadi 8 lah ya segitu. Ini karena AutoCAD udah pembulatan. Nah, sekarang kita perlu dia kita ngitung si ini nih. Theta S yang kecil-kecil itu di pojok. Sama lagi stepnya kayak tadi, ya kan? Kita tarik lagi sejauh tadi jaraknya 250. Habis itu kita tarik lagi garis ke atas 250 dan nilai dari si theta S-nya itu 5,7, nggak perlu dibagi dua. Karena itu bukan, tadi kan gue dibagi dua karena mau ngambil nilai tengahnya aja. Sekarang kan di posisinya samping-samping nih kan, jadi nggak usah dibagi dua. Berarti langsung aja input. Panjangnya 250 dan sudut tikungannya itu ada di 5, salah cu. 250, 5,730. Enter. Nah ini kita move lagi kan. Masukin lah ke tikungannya. Sini. Terus kita buat rotate lagi. Set ke sini. Nah, bukan di tengah sini ya, tapi di sini. Ya. Gitu. Spiralnya namanya. Kita mirror. Set. Nah, ini udah jadi kan? Belum. Ada lagi yang kurang. Kita sekarang perlu narik garis TS ya. TS berapa sih? 66,931. Tarik aja ke bawah nih dari tengah sini ya. Terus lurusin, tulis nilainya. 66,931. Enter. Nah, nilainya segimana tuh dia? Nah, ini diwarnain aja warna kuning. Oke. Terus ini di mirror biar kanan kirinya sama, ya kan? Berarti ya sudut mulai tikungan kalian itu di sini nih, di pojok sini nih. Ya kan? Kita dim coba ya. Ini ke sini. Nah, segitu dia. Nah, gitu. Berarti sudut mulai tikungan kalian ke sini. Gitu. Berarti sekarang pencet yang arc yang 3 point ini, tarik dari sini ya. Ujung mulai tikungan ke mulai lengkung spiralnya ini, tarik ke sini sampai mau masuk ke lengkung sempurna. Satu. Terus lagi sini dari apa namanya dari ini udah masuk lengkung sempurnanya. Dua. Lagi sini ke peralihan ke ujung terakhir. Tiga. Nah, gitu. Jadi nanti kalau emang kalian berhasil ya buatnya, dia nggak dia pasti pasti smooth kayak gini gitu. Jadi nggak boleh ya ini nanti kayak gini gitu. Nggak ada nih kayak gini gagal lah artinya nanti. Harus harus kayak gini lah smooth kayak gitu. Saya melengkung ke dalam. Biasa juga ada yang melengkung ke dalam gitu, ngapa nggak tahu itu. Pokoknya nanti ya. Ini harus bener gitu ya. Nanti ini nggak polosan kayak gini ya. Keterangannya juga dilengkapi nih. Tuh banyak banget kan. X, C, K, T, S, Y, C, E, S dan lain-lain itu harus lengkap nanti pas gambar manual tangannya. Gitu. Oke, SCS paham nggak? Paham bang. Arman lagi yang lain Paham, yang Bang. lain. Bosan Arman. Paham bang. Oke. Ini jangan cuma 2 orang aja yang merhatiin ya. Yang lainnya harus paham juga, oke? Oke, lanjut ke SS. Ini datanya ya. SS itu kan spiral-spiral, artinya dia peralihan, peralihan lagi gitu. Dia nggak ada lengkung sempurnanya gitu. Jadi ambil lagi trase yang kalian itu ya kan. Masukinlah ke sini trasenya. Buat lagi kayak tadi ya. Apa sih namanya? Lingkaran ya? Hmm, trim. Lingkaran ini nggak ada ketentuan ya, bebas aja buat ngambil nilai tengahnya. Terus ES, tulis lagi ES-nya. Berapa tuh? 3,044 ya. 3,044. Nah, tuh kecil banget dah. Diwarnain aja warna merah kan biar enak.
Terus abis itu tarik garis sejauh Ermin lagi. Lihat lagi Erminnya berapa? Ermin lagi, sorry, RC. 175. Input lah di sini 175. Nah, tengah dulu 175 baru enter. Nah, habis itu buat sudut tikungan lagi, ya kan? 175 enter dulu. Habis itu 175. Nah, kita lihat sudut tikungannya nih, ya. Jadi kita masukin nilai theta S-nya gitu. Nilai theta S-nya itu ada di 9,508. Tulis aja di sini. 9,508. Enter. Sep. Kita move sini kan. Kita rotate. Set. Sini. Kita mirror. Ya kan. Nah. Kita cek dulu nih. Bener nggak dia? Segitu dia. Nah, bener kan. 19 derajat lah tikungannya kan. Terus. Jangan lupa tarik garis sejauh TS nih. Ada TS kan. Set, set. Nah, bedanya itu SCS sama SS sama FC. Kalau FC dia pasti ketemu di ujung-ujung, ya kan? Nah, kalau si SS ini butuh peralihan lagi. Makanya kita perlu tarik garis jauh sejauh nilai TS. TS-nya berapa sih? 54,392. Tariklah. 54,392. Enter. Ya kan? Warnain warna kuning biar lucu. Nah, dah kayak gini kan. Habis itu kita pencet arc ya kan. Dari sini ke sini ke tengah satu, ini ke sini ke sini dua. Udah selesai gitu. Jadi ya simpelnya kalau ini ya, kalau FC itu dia make satu arc doang gitu ya. Dari ujung tengah akhir ya kan. Terus kalau SCS make 3 tadi kan arc-nya, SS make 2 gitu. Dan nanti untuk dimensinya dilengkapi lagi. Oke, sampai sini udah kelar nih DED, FC, SCS, SS. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Apa? Cukup jelas? Gimana? Halo? Cukup jelas? Nggak masuk suara gue ya? Masuk bang, masuk bang. Nah, Masuk jelas bang, nggak? masuk bang. Ya udahlah, gua anggap ngerti semua ya. Gitu. Oke. Dah, nanti ya tikungan kalian nih yang udah jadi itu kan nanti kan ada 3 tuh kan. Yaudah kalian masukin lah ke terase kalian, ya kan? Nanti masuk gitu kan. Nah, nanti kan bakal ada tikungan yang baru ya. Jadi nanti tikungan yang lama ini ya, si contohnya ini ya, ya. Beb. Nah, jadi udah dapat garis yang baru kan. Nah, ini dibuang aja nih dia nanti. Wait, hilang di bawah. Nah, pokoknya nanti singkatnya si yang garis-garis putih ini, jadi ntar tikungan kalian tuh udah yang pakai yang merah ini jadinya gitu. Jadi yang patah-patah ini udah nggak dipakai lagi dia gitu. Nggak bisa ya. Itu nanti pokoknya dibuang lah yang ini ya kan. Jadi nanti udah pakai lengkung yang baru nih. Nah, itu buat apa? Jadi itu nanti buat penentuan dari diagram super elevasi gitu. Nah, ini kan udah gue masukin nih tikungan gue ke sini ya. Dia udah diperhalus nih. Nanti gimana caranya tuh
kalian harus menggabungkan tikungan yang udah halus. Ini nih. Jadi udah nggak ada lagi tikungan-tikungan yang patah gini, udah halus. Kalian masukin ke tikungan kalian, jadilah terasa kalian yang kayak gini nantinya tuh. Halus dia beloknya ya kan. Udah nggak lagi yang tajam-tajam gitu. Nah, tapi sebelum kalian hapus-hapusin tuh ya tikungan-tikungan kalian yang ini nih, sebagai contoh ya, ini gue masukin lah ya si ini. Aduh. Nah ini misalkan gue mau masukin gitu tikungan gue. Nah gitu misalkan, di mana lagi titik kayak. Nah di sini misalkan. Nah gitu contohnya gitu. Nanti kalau SS itu ada 3 STA tambahan. Jadi TS ini si ujungnya ini gitu. TS itu si ujung mulai tikungan gitu. Jadi lihat nih si garis kuning ini. Nah, di ujung ini nih kalian harus cari tahu nih ini STA berapa dia gitu. Jadi gua ketemu lah nih TS gua ada di 0, ya 0, 0 lagi. STA 353,978 itu dimasukin di sini dia ditandain. Terus SCCS itu nilai tengahnya tuh ya. Tengah dari tikungan tuh berapa sih dia? Ya kan? STA-nya itu dimasukin juga, SCCS-nya, dan untuk yang terakhir ada nilai ST, kebalikan dari TS, artinya nilai akhir lengkung gitu. Ada di 514. Begitupun yang tikungan kedua dimasukin juga STA-nya, TS, SCCS, ST. Ini kenapa gua sama? Karena gue dulunya dulu pakai SS. Gitu. Kalau kalian itu eh apa namanya? 3 tikungan yang berbeda, parameternya beda-beda gitu. Nah, nanti ya gimana caranya gitu ya. Lengkung pertama kalian dengan lengkung kedua kalian nggak boleh bentrok gitu. Artinya nilai ST ya, contohnya nih ya. ST pertama ini sama TS tikungan kedua nggak boleh nabrak dia. Kalau nabrak kalian ngulang artinya terasanya. Gitu. Itu yang biasanya terjadi. Jadi hati-hati. Jangan sampai nabrak. Makanya kita asisten itu nyuruh kalau bisa jarak antar tikungan 300 atau 250 gitu. Itu untuk menghindari permasalahan yang kayak gitu. Kalau kalian mentok, udah selesai. Oke, gini. Oke, sekarang lanjut nih ya ke sini. Jadi untuk S apa namanya diagram survei elevasi itu empat lagi ada 3 ya, 3 diagram survei elevasi. Ini untuk eh, FC, SCS, dan SS gitu kan. Ini contohnya gitu ya. Jadi simpel lagi nih parameternya ya yang perlu nanti ya yang tadi yang gue bilang harus dihalusin. Kalau FC itu parameter ada 2, TC, CT. Kalau SCS dia ada 4, TS, SC, CS, ST gitu. Kalau tadi yang contohnya gua dia cuma ada 3, TS, SCCS, ST gitu. Nah, diagram sumber elevasi ini kan menggambarkan daripada eh, tikungan ya, tikungan kalian gitu kan. Dia peninggiannya berapa persen, turunnya berapa persen. Jadi nanti di diagram sumber elevasi ini, pembuatan diagram sumber elevasi, ini gue ngambil contoh aja ya, bukan data gue ini. Kalian harus buat rekapan tikungan gitu. Contohnya tikungan pertama TS, SCS gitu. Di sini yang tadi kenapa kita harus ngerekap nilai TS-nya di STA berapa, SC-nya di STA berapa, CS-nya di STA berapa, ST-nya di STA berapa. Ini fungsinya buat di sini juga salah satunya. Jadi nanti kalian masukin nih rekapan stationing yang udah kalian dapat dari AutoCAD. Dia STA-nya berapa gitu ya. Iya, simpelnya kalau SCS berarti ada 4 parameter, FC ada 2 ini gitu kan. Terus SCS, ESS ada 3 gitu. Nah, nanti penentuan ini ya, penentuan E luar, E dalam itu. Ini contohnya dulu apa ya? SCS dulu deh gitu. Jadi TS ya kan.
Nah, jadi nilai TS ini ya TS yang kalian dapat ya kan. Nih, TS ini nih. Ini TS yang kalian dapat tadi, perhitungan jarak dari TS ke mau masuk ke tikungan berapa gitu. Nah, terus persen-persen ini menandakan jalan kalian. Kalau 2%, minus 2 artinya jalannya tuh masih masuk ke dalam elevasi normal. Bentar. Terus nih udah masuk ke sini nih, ya. Nah, udah masuk sini nih elevasinya 0 sama -2%. Nah, ini tuh menggambarkan jalan kalian tuh beloknya kemana. Ini tuh arahnya. Ada yang tahu nggak? Nih, kalau di sebelah kiri jalan ini 0%, di sebelah ini kayaknya agak kebalik sih ya. Harusnya 0% tuh lurus, -2% ke bawah gitu. Nah, tapi kalau dari gambar ini nih ya, fokus ke gambarnya aja ya, yang arahnya yang satunya ke sini nih, ya kan? Terus yang satunya lagi ke sini. Ada yang tahu nggak nih jalan mau belok mana? Kanan apa kiri? Ada yang tahu nggak sih ini? Ini jalan nih kan? Yang satu elevasinya normal nih. Terus yang satu elevasinya naik dia. Jadi 0%. Ini -2%. Ini kebalik dia. Nah, kira-kira dari gambar ini jalan mau belok mana sih? Tahu nggak? Kiri ya bang. Kiri, Kiri, Bang. betul. Kiri. Gitu. Jadi ini kan masuk peralihan dia sama nanti udah masuk ke tikungan sempurna dia bakal kayak gini kan. Belok kiri itu dia. Yang ini -2%, yang atasnya 2% gitu. Nah, nanti ya kalian coba baca-baca lagi nih ya. Ini nanti kan si diagram super elevasi ini bakal kalian gambar kan. Gitu. Ya contohnya seperti inilah gitu ya. Nah, ini ya. Ini contoh gambar diagram super elevasi gitu. Di mana LS-nya 78 dan lain-lain. Ini coba kalian cari tahu gimana sih untuk penggambaran diagram super elevasi sesuai tikungannya itu beda-beda gitu dan nanti jaraknya itu ya jadi nanti lebar atau kecil si diagram super elevasi ini juga tergantung daripada nilai tikungan kalian. Jadi sebenarnya ini menggambarkan tikungan kalian juga gitu ya. Coba kalian baca-baca dulu gitu ya. Dari gambar diagram super elevasi SS, SCS, FC itu kayak gimana gitu. Jadi ya 78 tuh harusnya dari sini ke sini gitu. Ya kan? Ini nilai si TS-nya gitu. Terus ini juga 78 nilai TS-nya gitu. Jadi sebenarnya ini belok nih. Ini kiri jalan nih kanan jalan. Dia tuh menggambarkan kiri kanan jalan. Gimana ya kalau ngejelasinnya sebenarnya agak ribet sih. Agak rumit memang, tapi coba kalian cari tahu, kalian baca-baca nanti pasti kalian paham maksudnya gimana. Gitu. Hmm, ya kan? Nah, nanti ini bentuknya nih ya. Kalau kalian dapat SS ya bentuknya kayak gini. SCS kayak gini, FC kayak gini. Nah, ini ntar kalian gambar di AutoCAD gitu dan harus skalatis seperti biasa. Gambar manual juga ini. Jadi gambar manual kalian total ada berapa tuh? 6 ya? 3 tikungan, 3 super elevasi. Oke, sampai sini. Sepertinya sudah selesai tutornya. Ada yang mau ditanyain nggak? Izin nanya bang. Oh iya, boleh, boleh. Oh, berarti untuk penentuan tikungannya tuh ter diserahin ke kita gitu ya bang. Mau P1 itu jenis tikungannya apa gitu. Yang penting ada 3 tikungan tadi ya bang. Betul, yang penting 3 tikungan tuh masuk ya ke dalam trase kalian. Ada lagi?
Bakal lu makan pecel ratu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup bang, cukup. Woi, oke. Mat Arif. Tapi Arman kamu nanya Arman. Arman udah Cukup paham bang, banget cukup itu. bang. Oh, oke, oke man. oke, siap. Kamu hebat Arman. Kamu hebat. Oke, mungkin cukup sekian ya tutor pada